Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang-Bincang Wawasan Pendidikan. Welcome back semuanya teman-teman. Kenalin, nama aku Nuraini yang bakal nemenin kalian dan jadi pemandu diskusi seru kita hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Karena topik yang mau kita bahas kali ini jujur relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi buat anak sekolah. Tapi sebelum kita bedah topiknya nih, aku kenalin dulu rekan-rekanku yang keren abis yang udah hadir di sini. Ada Citra Kenanti. Halo Kak Citra. Halo. Dan ada Aninita Salwa. Hai Kak Dita. Halo. Terus ada tim pro kita, Asti Dwi Prasetya. Halo. Hai Kak Asti. Dan juga tim kontra, Faiz Akbar. Hai Kak Faiz. Dan Kak Erina Sabira. Hai Kak Erina. Hai. Welcome guys. Jadi sebelum kita mulai ke acara, aku mau nanya dulu nih ke tamu keren kita yang udah menyempatkan waktu untuk hadir ke acara podcast ini. Gimana kabar kalian hari ini? Atau boleh kali kasih tahu penonton perasaan kalian hadir di acara podcast ini kayak gimana? Ayo dari mana dulu yang mau menyampaikan perasaan kalian? Kita sih excited banget ya buat tukar pikiran dan diskusi bareng teman-teman yang lain. Iya, Kak Faiz. kita excited juga. Gimana Kak Dita dan Asti dan Kak Cita? Aku juga senang banget bisa diskusi sama teman-teman. Aku juga excited untuk mendengarkan tim pro dan kontra. Aku juga excited dan harapannya mungkin semoga diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Wah, seneng deh ngedengar kalian juga excited kayak gini. Jadi oke guys, gak usah berlama-lama basa-basinya. Mari kita masuk ke judul acara kita hari ini yang bakal ngobrolin soal sekolah full day, efektif atau membebani siswa ya. Nah, jadi just reminder ya teman-teman, podcast ini tempat kita diskusi santai. Jadi nggak ada istilah menang atau kalah atau debat kusir ya. Kita di sini cuma pengen dapat insight lebih luas dari berbagai sudut pandang aja. Nah, coba buat Kak Cita, boleh dong kasih gambaran awal sebenarnya apa sih full day school ini dan kenapa ya topik ini masih jadi perdebatan panas sampai saat ini? Oke, terima kasih moderator. Jadi topik yang kami pilih adalah mengenai full day school, di mana topik ini tuh masih hangat diperbincangkan apalagi di pelajar ya, sekitar pelajar, karena sebagai umpamanya ada beberapa pelajar yang memang pulang sekolahnya itu jam 5 sore tuh sampai rumah ya, mereka tidak melakukan apa aja kegiatan yang ada di rumah karena mungkin capek dan lelah gitu. Atau juga ada siswa yang bisa dibilang lebih produktif ya kalau mereka tuh di sekolah, menghabiskan waktunya di sekolah. Nah, topik ini tuh udah jadi perbincangan. Kenapa? Karena di tahun 2017 ada penerapan dari Menteri Pendidikan yaitu Muhadjir Effendi, di mana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2017. Nah, sistem ini tuh kita bahas supaya kita tuh lebih tahu lagi apakah sistem ini tuh efektif atau tidak dalam meningkatkan hasil pembelajaran, atau justru malah siswanya itu terbebani dengan adanya sistem ini. Tapi seperti yang sudah disebutkan sama moderator, kalau kita ini di sini cuma diskusi aja, bukan berdebat siapa yang benar maupun yang salah. Menarik banget ya pembukanya dari Kak Citra di poin soal dilema produktivitas versus kelelahan. Ini relate banget sih buat kita semua. Dan benar banget, ini bukan soal ajang cari siapa yang paling benar, tapi kita mau bedah sistem dari berbagai sisi. Nah, biar kita nggak cuma dengerin istilah full day, jadi sekarang kita kupas tuntas apa sih sebenarnya definisi dan gimana implementasi idealnya di lapangan. Langsung aja Kak Dita, boleh dibantu jelasin? Nah, bicara dengan definisi, kita ketahui lebih lanjut yuk. Nah, menurut data yang saya temukan pada jurnal Pendidikan dan Pengajaran yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan Full Day School dalam Pembentukan Karakter Anak, yang ditulis salah satunya oleh Saada Haida, dia mengucapkan bahwa full day school itu merupakan salah satu strategi yang
aktif, semakin populer juga, yang dimana menerapkan siswanya itu dalam akademik dan non akademik yang banyak dilakukan di dalam sekolah gitu. Mungkin aku tambahan ya lebih lanjutnya kenapa ada sistem full day ini. Jadi di jurnal yang sama yang ditulis sama Saada Haida yang berjudul Analisis Kebijakan Sekolah Full Day, dalam pembentukan karakter anak tuh ada 3 alasan di terapkannya sistem full day school ini di sekolah-sekolah Indonesia. Yang pertama itu ada untuk mencegah anak untuk terlibat dalam kegiatan negatif seperti tawuran dan kegiatan negatif lainnya. Orang tua tuh juga meminta untuk kepada sekolah anak-anaknya tuh diawasi. Jadi orang tuanya kerja, anak-anak minta untuk pihak kedua yaitu sekolah mengawasi anak-anak dari orang tua tersebut. Lalu yang kedua itu ada alasan orang tua merasa tidak bisa ikut serta dalam mengikuti materi yang diajarkan oleh sekolah. Tadi kan sudah saya bilang kalau ada sebagian orang tua yang bekerja dan sebagainya. Jadi dengan adanya sistem full day school ini diharapkan anak-anaknya itu setelah pulang sekolah tidak langsung bermain atau melakukan kegiatan aktivitas lainnya, tapi bisa dilakukan seperti ekstrakurikuler dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada keinginan dari orang tuanya sendiri dalam pendidikan akademik maupun non-akademik anak-anaknya, untuk memastikan potensi anak-anaknya tuh terus meningkat gitu, baik dalam akademik maupun non-akademik gitu. Nah, lebih lanjut dari itu, pembentukan karakter ini didukung oleh seperti pembiasaan, keteladanan, dan sikap nilai yang menekankan pentingnya contoh nyata. Nah, serta pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dan moral. Lingkungan belajar yang lebih terkontrol juga menjadi keunggulan dalam sistem ini. Nah, ini disebutkan masih sama di dalam jurnal pembentukan dan karakter anak yang ditulis oleh Saada Haida. Nah, kira-kira ya Kak Citra, berapa jam yang kalau kita menggunakan sistem full day school ini? Kalau dilihat dari Permendikbud nomor 23 tahun 2017 yang sudah disebutkan tadi, untuk pembagian jamnya itu dalam sehari ya 8 jam itu belajar di dalam kelas, kayak belajar PKN, sosiologi dan lain-lain. Kemudian di 8 jam itu juga ada sekitar 30 menitan untuk anak-anaknya dan juga guru-gurunya itu istirahat. Kemudian biasanya itu sekolah menerapkan 8 jam itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kemudian dilanjut dengan kegiatan ekstrakurikuler mungkin 1 sampai 2 jam dari selesainya materi di dalam kelas. Lama juga ya. Menarik banget ya ternyata gambaran besarnya. Jadi oke, sekarang bisa biar diskusinya makin panas tapi tetap santun dan santuy, kita dengerin argumen dari tim pro dan kontra. Kita mulai dari tim pro dulu deh. Silahkan Kasti untuk menyampaikan pendapatnya. Sebelumnya terima kasih buat moderator. Sebagai tim pro tuh saya pengen negasin kalau misalkan sekolah full day ini tuh sistem sekolah yang pendidikannya tuh dirancang secara terstruktur. Jadi nggak cuman penambahan jam belajar aja, dan hal ini juga selaras sama berbagai teori dari wawasan pendidikan serta juga didukung oleh hasil penelitian. Yang pertama itu dari perspektif pendidikan holistik. Nah, konsep full day school ini tuh sejalan sama pemikirannya John Dewey yang menekankan bahwa pendidikan itu harus mengintegrasikan pengalaman belajar sama kehidupan nyata. Jadi dengan adanya sistem full day school ini tuh kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler ini tuh dirancang sebagai satu kesatuan proses belajar. Nah, hal ini juga diperkuat dari penelitian yang berjudul Fenomena Full Day School dalam Sistem Pendidikan Indonesia dalam Jurnal Komunikasi Pendidikan, yang nunjukin bahwa sistem ini tuh mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, yang kedua itu kalau misalkan dikaitin sama teori behaviorisme dari B.F. Skinner, perilaku siswa tuh bisa dibentuk melalui pembiasaan dan juga penguatan gitu. Jadi kalau misalkan konteks full day school ini tuh
lingkungannya tuh udah terstruktur gitu loh sepanjang hari, jadi memungkinkan adanya pembiasaan disiplin, terus juga tanggung jawab dan juga kerjasama secara konsisten. Jadi hal ini tuh terbukti juga dalam penelitian yang berjudul pengaruh implementasi full day school terhadap kedisiplinan dan juga prestasi belajar peserta didik kelas 10 TKR SMKN 10 Samarinda tahun ajaran 2022-2023 dalam jurnal Cendekia di tahun 2023 yang nunjukin adanya peningkatan signifikan pada prestasi dan juga kedisiplinan siswa. Oke, menarik banget ya dari tim Pro ini. Pasti sendiri tuh melihat full day school ini sebagai wadah pengembangan yang lebih holistik ya. Fokusnya bukan cuma di angka akademik aja, tapi juga pembentukan karakter lewat kegiatan-kegiatan di sekolah yang lebih terstruktur. Tapi gimana nih tanggapan dari teman-teman tim kontra? Tadi tim Pro bilang kalau waktu yang lebih panjang itu kunci buat pendalaman materi dan pengembangan diri. Apakah kalian punya perspektif lain soal efektivitas ini? Atau mungkin ada data lain yang mau kalian highlight? Silakan. Ya oke, makasih sebelumnya. Emang sih sebenarnya tuh kalau misalkan kita lihat semakin banyak waktu yang didapat, semakin banyak juga prestasi atau pembelajaran yang diraih gitu. Dan itu emang tadi ada penelitiannya. Tetapi kita harus ngelihat bagaimana kesejahteraan siswa itu sendiri. Apakah dia betah dengan lama-lama di sekolah selama berapa tadi 8 jam tadi. Soalnya di sini ada penelitian yang berjudul dampak full day school terhadap konsentrasi belajar siswa di SMA Negeri 4 Pariaman. Nah, di sini menjelaskan bahwa kesejahteraan siswa ini dia tuh dilihat sekali, yang dimana kalau misalkan kita menerapkan full day school ini, itu bisa menyebabkan siswanya itu sendiri itu bisa kelelahan dalam secara fisik, mental dan juga emosional. Dan juga karena itu mereka tuh bisa merasa jenuh atau bosan. Karena coba dibayangin kalau misalkan mereka tuh berangkat jam 7 pagi dan selesai jam 3 sore. Dan kurang lebih waktu istirahat itu cuma 2 kali atau 3 kali. Mungkin mereka bisa menyerap pembelajarannya itu jam 7 sampai jam 10 itu secara maksimal. Tapi secara seterusnya apakah itu mereka bisa menyerap pembelajarannya itu, dan juga apakah mereka bisa konsentrasi secara penuh dalam pembelajarannya itu sendiri. Saya mau nambahin tadi pendapatnya Faiz. Di sini saya mau ngebahas tentang kesejahteraan siswa yang biasanya disebut dalam psikologi itu psychological well-being. Nah, biasanya tuh dampak negatif dari full day school yang paling sering muncul di penelitian adalah berkurangnya waktu siswa dan keluarga. Biasanya kan anak-anak itu pulang sekolah sore dan mereka tuh capek dan langsung tidur. Bahkan ada yang baru pulang malam karena ada les tambahan. Hal itu tuh bisa meminimalisir waktu siswa dengan orang tua. Tapi ini tuh bukan cuma soal quality time doang. Namun pembahasan ini bisa ke perkembangan psikologis dan emosional siswa yang harus dapat figur orang tua juga nih, yang dimana nggak bisa didapetin di sekolah dengan fasilitas terbatas. Selain itu, jurnal Maksimal tahun 2025 yang berjudul Dampak Sistem Full Day School terhadap Proses Belajar Siswa juga menyatakan bahwa guru itu kelelahan mengajar dari pagi sampai sore, yang dimana guru itu harus nerangin materi seharian dan nyiapin pembelajaran yang menarik buat siswa, dan itu bisa ningkatin beban kinerjanya secara drastis. Nah, kalau gurunya burnout, pasti sistem kualitas pendidikannya juga bakalan menurun. Wah, poin yang disampaikan Kak Faiz dan Kak Ain ini benar-benar membuka mata banget ya teman-teman, terutama soal dampak kesehatan mental dan burnout yang nggak cuma kena ke siswa, tapi juga ke gurunya. Kayak is serious concern kalau kita ngomongin kualitas pendidikan jangka panjang. Nah, dari Kak Asti yang dari tim Pro nih, apakah ada tanggapan atau data tambahan yang mau disampaikan buat menanggapi poin-poin krusial yang baru saja diangkat sama Kak Faiz dan Kak Ina tadi? Silahkan Kak Asti. Aku mau nambahin dari yang udah disampaikan tadi, tapi aku mau fokus ke aspek pembentukan karakternya gitu. Hal ini tuh sesuai sama
teori pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Thomas Lickona yang menekankan pentingnya moral knowing, moral feeling, dan juga moral action gitu. Jadi lingkungan full day school ini tuh ngasih ruang yang cukup buat ketiga aspek ini tuh berkembang di lingkungan sekolah tuh melalui pembiasaan dan juga interaksi sosial gitu. Nah, hal ini juga didukung sama penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Full Day School terhadap pembentukan karakter pelajar Pancasila dalam Journal of Education Research tahun 2023 yang nunjukin kontribusi nyata terhadap pembentukan karakter siswa. Jadi artinya tuh anak-anak yang sekolah full day school ini tuh kayak gak cuma pintar secara akademik aja gitu. Jadi mereka juga bisa terlatih dalam bersosial, bekerja sama, dan juga punya disiplin yang lebih baik pastinya. Terus itu juga karena kan mereka tuh punya banyak waktu gitu loh di sekolah sama teman-temannya, sama gurunya. Jadi ini tuh ngasih pembentukan karakter yang baik. Dan satu hal lagi yang penting juga dalam aspek keamanan gitu. Kalau misalkan di zaman sekarang nih ya, kalau misalkan anak-anak pulang sekolah di jam 12 siang, terus orang tua mereka tuh kerja, itu tuh kayak mereka tuh bisa ngelakuin hal apa aja gitu loh di luar, kayak bisa aja itu hal-hal yang negatif gitu. Nah, jadi kalau misalkan adanya FDS ini tuh kayak ngasih solusi gitu loh ke anak, supaya dia tuh jadi lebih terpantau, terlibat dalam aktivitas positif, dan juga jauh dari pengaruh negatif lingkungan. Jadi FDS ini tuh bukan cuma soal nilai, bukan cuma ngebahas tentang peningkatan soal nilai aja, tapi juga dia tuh ngebentuk manusia tuh jadi lebih siap gitu loh. Jadi ini tuh bisa disebut sebagai investasi jangka panjang gitu. Terus kalau misalkan dibahas kalau sekolah full day ini tuh kayak gak efektif karena faktor kelelahan tuh bisa dibilang ini tuh kurang tepat ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari teori yang udah aku sebutin tadi dan juga fakta yang dari jurnal-jurnal yang aku sebutin juga, ini tuh bisa terbukti. Jadi sistem ini tuh terbukti ngasih dampak yang positif gitu loh. Terus juga signifikan terhadap perkembangan siswa secara menyeluruh gitu. Nah, dari tim kontra sendiri, apakah ada tanggapan lain untuk menyangga dari Kasti? Dari tadi kan kita cuma ngebahas tentang kesejahteraan siswa sama gurunya aja nih. Nah, selanjutnya nih kita bakal ngebahas efektivitas dari sistem full day schoolnya itu sendiri. Kita bisa ngelihat dari negara Finlandia sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia justru punya jam sekolah yang singkat. Nah, menurut data Finnish National Agency for Education yang dikutip oleh Finance Future Indonesia tahun 2025, siswa Finlandia hanya belajar sekitar 4-5 jam per hari di sekolah. Nah, hasilnya dalam PISA 2022 yang dirilis Desember tahun 2023, Finlandia konsisten masuk sebagai 10 besar di dunia. Sementara Indonesia tuh ada di posisi 11-12 terbawah. Sementara itu skor matematika Indonesia juga masih di bawah 400, sedangkan rata-rata OECD itu skornya ada di atas 450. Nah, yang jadi masalahnya kenapa sih kita tetap maksain jam sekolah panjang padahal masih ada ekosistem di dalamnya yang harus dibenahi dulu gitu biar efektif. Dari tim kontra sendiri udah ada perbandingan nih dengan negara apa tadi, Finlandia. Mungkin dari tim narasumber ada mau tambahan untuk perbandingan dari negara selain Finlandia sendiri? Nah, untuk tambahannya perbandingannya tuh kalau dari tim narasumber kita mengambil dari negara Jepang, yang dimana negara Jepang ini sekolah full day-nya lebih ke arah yang militer. Nah, maka pasca kemerdekaan tahun 1946 melalui SK Menteri PP dan Kebijakan Pendidikan dinyatakan untuk menanamkan semangat dan jiwa patriotisme yang dioperasikan melalui instruksi kepada sekolah dan guru atas dasar yang pertama mengibarkan sangsaka merah putih pada setiap hari di halaman sekolah. Terus yang kedua menyampaikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga menghentikan penghentian bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo. Yang keempat menghapuskan pelajaran
bahasa Jepang beserta segala upacara yang berasal dari bala tentara Jepang. Dan yang kelima, memberi semangat kebangsaan kepada semua murid yang ada di negara sana. Ini seru banget ya pembahasan diskusi kita hari ini. Aku pribadi tuh dapat banyak banget sudut pandang baru dari kayak tim pro, tim kontra, atau dari narasumber sendiri tentang dari negara Finlandia dan dari Jepang. Nah, kalau boleh aku rangkum nih ya, ternyata full day school ini bukan sekedar soal baik atau buruk secara mutlak, tapi lebih gimana implementasi di lapangan. Di satu sisi tim pro tuh benar kalau full day school ini bisa jadi wadah pengembangan akademik dan karakter yang terstruktur. Tapi di sisi lain, keresahan tim kontra soal burnout, kelelahan fisik, dan berkurangnya waktu keluarga itu juga fakta yang nggak bisa kita abaikan teman-teman. Jadi intinya adalah tanggung jawab kita bareng-bareng, baik pemerintah, sekolah, guru, orang tua, sampai kita sebagai siswa untuk mastiin sistem pendidikan kita itu bikin nyaman, bukan masalah bikin stres. Big thanks buat semua narasumber yang udah berbagi ilmunya, insightful banget hari ini. Dan makasih juga buat kalian yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Stay tune buat diskusi kita selanjutnya. See you guys dan bye-bye. Dadah.